Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Khususnya pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dari tidur kita semalam dan bangun dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentu permohonan kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita-kita yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu judul kepada panjenengan semua, yaitu haramnya melakukan perbuatan zalim. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah mengingatkan kepada kita sekalian, yaitu di dalam surat Al-Mu'min. Allah berfirman kepada kita sekalian, "Ma lidzalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Tiadalah bagi orang yang zalim itu teman setia, sahabat karib, atau pembela yang diterima pertolongannya. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam surat Surah ayat 31, Allah berfirman kepada kita sekalian, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma lidzalimina min waliyyin wala nasir." Bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada pelindung atau tidak ada penolong. Artinya orang yang zalim itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memberikan perlindungan, tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Berkaitan dengan ini, hadis-hadis Rasulullah SAW banyak menyampaikan kepada kita sekalian, di antaranya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus suhha
ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Jabir tadi, yang disampaikan oleh Jabir tadi, Rasulullah SAW itu pernah bersabda kepada kita sekalian, ittaqul zulma, ya. Takutlah atau hindari perbuatan zalim. Fa inna zulmatu yaumil qiyamah, karena kezaliman itu adalah kezaliman nanti di hari kiamat. Artinya apa? Zalim yang kita lakukan di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita sekalian di dunia ini itu melakukan kezaliman kepada orang lain, ya, terutama kepada sesama, dalam artian sesama muslim, itu Allah Subhanahu wa taala, ya, kezaliman yang kita lakukan itu kalau sekarang tidak artinya dapat balasan Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat itu akan membalasnya. Wattaqud suha ahlaka man kana qablakum. Takutlah atau hindarilah apa? Kekikiran. Karena kekikiran inilah yang menghancurkan apa? Umat-umat yang terdahulu sebelum kamu sekalian. Ini adalah peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita sekalian. Jadilah kita sekalian itu orang-orang yang loman, orang-orang yang dermawan. Karena apa? Kekikiran, ya, itu akan menjadikan istilahnya telah menjadikan orang-orang yang terdahulu itu hancur itu karena kekikirannya itu. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Karena apa yang namanya kekikiran itu mendorong mereka hingga menumpahkan darah, kemudian menghalalkan semua yang haram. Jadi dengan harta benda, ya, kalau orang itu kikir itu pasti, ya, dia akan menjadikan harta bendanya itu kalau dikeluarkan atau istilahnya kalau disuruh membayar zakat, infak dan lain, pasti dia mau, eman-eman dia. Kaum muslimin yang berbahagia, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada peringatan juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tu'adzunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah hatta yuqada lisatil jalha'i minasyatil qarna." Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah pernah ngendikan, sungguh pasti semua hak akan dikembalikan pada yang berhak pada hari kiamat. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan diberi hak atau kesempatan membela pada kambing yang bertanduk. Artinya yang di dunia ini pernah ditanduk, dizalimi oleh orang lain, dizalimi oleh saudara kita sekalian, maka pembalasan menurut keadilan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan
kepada kita yang sudah dizalimi itu nanti di hari kiamat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, jadi jangan gampang-gampang melakukan kezaliman kepada orang lain sehingga kita sekalian kalau di dunia ini kita selamat gitu ya. Dalam artian tidak ada tuntutan dan lain sebagainya, tapi nanti di hari kiamat kita sekalian akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu ya, itu di dalam sebuah hadisnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini biasa kita dengarkan daripada mubalik. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam yang sebenarnya ya, itu adalah di mana saudara-saudara kita sekalian yang Islam itu jauh daripada perbuatan lisan kita. Kemudian jauh dari perbuatan tangan kita. Artinya apa? Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang-orang yang menghormati kehormatan orang lain. Tidak pernah meremehkan, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa kepada orang lain. Tapi dia tetap menjadi orang-orang yang memperhatikan itu tadi. Lisannya dijaga, jangan sampai kemudian menyakiti orang lain. Biasanya lisan itu ya, itulah yang menjadi apa? Biang keroknya kita sekalian ini. Istilahnya teman-teman kalau tonggo, teman-teman dengan teman kita sekalian, teman-teman dengan orang lain. Kemudian juga yang kedua adalah kita sekalian biasanya dengan apa? Tangan kita, mungkin kita sekalian ya ngantem gitu ya, atau memukul, atau di dalam hal ini bisa diartikan adalah dengan kekuasaan. Jadi kalau kita sekalian ini mempunyai kekuasaan, dengan kekuasaan ini kemudian mendolimi orang lain, mendolimi rakyatnya umpamanya. Kalau kita umpamanya jadi RT, RW gitu ya, atau jadi Pak Lurah. Kalau ini yang dilakukan, itu bukan orang Islam yang sesungguhnya. Orang Islam yang sesungguhnya adalah orang yang apa? Istilahnya memegangi, jangan sampai lisannya itu menyakiti orang lain, kemudian kekuatannya tangannya itu jangan sampai kemudian mendolimi orang lain. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat 'indahu madlimatun li akhihi min 'ardihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu 'amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlimatihi wa illam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibi fahumila alaihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW menghentikan kepada kita sekalian, barang siapa yang merasa pernah berbuat aniaya pada saudaranya,
baik berupa min irdihi, dari kehormatan badannya, atau melakukan sesuatu kezaliman kepada orang lain, maka Rasulullah SAW hendaknya dia meminta halalnya, artinya memohon maaf. Kalau itu yang dilakukan itu adalah umpamanya mencuri, mencopet, ya, yang berkaitan dengan makanan, hendaknya secepatnya kemudian meminta halalnya. Jangan sampai kemudian ditunda-tunda. Nah, ini kemudian Rasulullah SAW menganjurkan secepatnya, jangan sampai kemudian nanti kemudian meninggal, kemudian nanti di hari akhir atau di yaumul qiyamah, di mana dinar kemudian dirham tidak laku lagi, baru kemudian kita sadar bahwa kita telah melakukan kezaliman. Kalau itu yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istilahnya akan memberikan balasan kepada yang bersangkutan itu. Kalau dia itu masih mempunyai kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim itu, tatkala nanti di yaumul qiyamah yang dizalimi itu kemudian menuntut, karena itu adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan haknya itu, kemudian mengambil kebaikan-kebaikan amal soleh yang dia sudah lakukan. Jadi orang yang dizalimi itu, kalau di hari akhir kemudian menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kebaikan itu kepada si orang yang dizalimi. Kalau kemudian masih belum juga istilahnya belum nol gitu ya, itu kemudian kalau masih kurang gampangnya, itu maka Allah Subhanahu wa taala kemudian apa yang dia istilahnya yang dizalimi itu mempunyai istilahnya itu mempunyai kesalahan, mempunyai dosa, itu dosa itu kemudian dikembalikan kepada kepada orang yang menzalim itu dengan cara menyampaikan ikulu. Itu loh yang dulu kamu lakukan itu kemudian dikembalikan kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kemudian ada hadis lagi ini berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan. Ini ternyata ada kaitannya dengan istilah muflis itu yang selalu kita dengarkan dari para mubaligh. Rasulullah SAW mengatakan kepada kita sekalian, "Atadruna minal muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Yang dikatakan muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah mengatakan begini, tahukah kamu orang yang bangkrut, orang yang muflis itu? Kemudian para sahabat kemudian mengatakan, al-muflisu fina ma la dirhama wala mata. Yang dia katakan muflis atau orang yang bangkrut itu orang yang tidak mempunyai dirham, ya, tidak punya uang, kemudian tidak mempunyai harta benda lagi gitu. Faqala innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut itu adalah dari umatku yang pada hari kiamat mereka itu datang dengan membawa ganjaran sholat,
ganjaran puasa, ganjaran zakat. Wa yati qad satama hadza wa qatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Kemudian dia datang dan dia telah melakukan caci maki. Qad satama hadza wa qatama hadza, kemudian menuduh yang enggak gitu. Orang yang baik tapi kemudian dituduh katakanlah mencuri umpamanya atau nyopet dan lain sebagainya. Kemudian menuduh dia memakan harta benda yang haram. Wasafakata mahada, kemudian menumpahkan darah. Wadaraba hadza, kemudian memukul, ya, menganiaya artinya. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in qaniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi min khotoyahum faturihat alaihi summa turika finnar. Artinya adalah setelah dia tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang haram tadi, mencaci maki, kemudian menuduh yang enggak, kemudian memakan harta benda, kemudian menumpahkan darah, kemudian memukul dan sebagainya, maka diberikan hadza min hasanatihi, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan itu untuk dia. Kemudian jadi kalau ada orang yang kemudian melakukan perbuatan yang jelek itu, maka apa yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya itu diberikan kepada orang-orang yang pernah dianiaya. Kalau itu kemudian katakanlah umpamanya kebaikannya itu belum sampai nol itu, maka kejelekannya itu atau dosa daripada orang yang dianiaya itu, maka akan dikembalikan kepada istilahnya dibalikkan kepada orang yang menganiaya tadi. Maka itulah dia nanti akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahanam. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang kami hormati. Kemudian yang berkaitan dengan dengan hutang. Ini dari Abi Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muqtasibun muqbilun ghairu mudbirin. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah na'am wa anta sabirun muqtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa tain fa inna Jibril qala li dzalik. Rawahu Muslim. Ini gampangnya begini. Jadi kalau ada orang jihad fisabilillah, memang betul-betul fisabilillah dalam arti dia lillahi ta'ala.
Tidak mencari supaya tersohor menjadi pahlawan dan lain sebagainya, tetapi memang betul-betul lillahi ta'ala. Itu bagaimana pendapatmu ya Rasulullah? Kalau saya kemudian melakukan seperti itu, jadi saya jihad fisabilillah kemudian mati, katakan mati, itu terus bagaimana kalau itu saya lakukan dengan ketabahan, kesabaran, kemudian tidak pernah istilah lari daripada gelanggang peperangan, tidak pernah mengundurkan diri. Ini benar-benar lillahi ta'ala. Kemudian jawab Rasulullah SAW, kamu sudah melakukan yang benar. Artinya kamu nanti akan masuk surga. Apa yang kamu lakukan berkaitan dengan dosa akan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, kalau itu dilakukan dengan ketabahan, kesabaran, ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, semua dosanya. Tapi kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, illat dain, fa inna Jibril qala li dzalik. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang itu, orang yang tanya tadi, orang yang jihad fisabilillah dengan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian tidak ninggal di gelanggang, kemudian lari dari peperangan lillahi ta'ala betul-betul. Orang yang demikian itu kemudian kata Rasulullah, itu nanti tidak akan dimintai pertanggungan jawab. Artinya dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril qala li dzalik. Ya, itu Rasulullah itu kemudian mengatakan seperti itu. Itu setelah mendapatkan bisikan dari Jibril. Jadi orang yang punya hutang itu walaupun jihad fisabilillah, kemudian orangnya baik lillahi ta'ala, gitu ya, ikhlas, ya, itu kalau masih punya hutang, itu hutangnya ditanggung, itu artinya ditanggung sendiri, gitu. Artinya tidak termasuk hutangnya itu kemudian hangus, tidak. Yang hangus itu adalah dosa-dosanya. Tapi kalau dain, hutang, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap minta pertanggungan jawab di yaumul qiyamah. Oleh karena itu, tatkala ada seorang sahabat yang meninggal, itu Rasulullah kan bertanya kepada sahabat-sahabat itu, adakah dia punya hutang? Kata sahabat, ada. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, ya sholat ono gitu, tapi saya tidak mensolati. Itu artinya apa? Artinya hutang itu luar biasa, harus ditunaikan, artinya harus disauri gitu. Kemudian Rasulullah SAW, jadi setelah itu kemudian ada orang yang kemudian istilahnya, ya hutangnya sekian dirham itu nanti saya yang nyaur gitu ya, saya yang bertanggung jawab. Oleh karena itu kemudian baru Rasulullah SAW mau mensolati. Gitu. Ini benar sekali. Kemudian kalau di dalam masyarakat itu biasanya kalau ada orang yang meninggal itu, kalau ada hakul ada, itu monggo silahkan menghubungi keluarga. Itu maksudnya apa? Untuk tadi menghalalkan, jangan sampai kemudian masuk istilahnya di yaumul qiyamah itu mempunyai beban yang seperti itu. Rasulullah SAW yang berapa dirham itu saja tidak mau mensolati. Mau mensolati setelah Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat yang kemudian menanggungnya, artinya saya nanti ya Rasulullah yang akan. Baru Rasulullah SAW itu mau untuk menjalankan ibadah sholat, artinya mensolati yang bersangkutan atau si mayat.
Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, oleh karena itu sekali lagi mari yang berkaitan dengan hak Adam kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian jangan sampai, yang penting itu adalah jangan sampai kemudian kita sekalian mendolimi orang lain sehingga orang lain itu merasa apa ya, istilahnya merasa dilecehkan dan lain sebagainya. Kalau kita sekalian melakukan seperti itu adalah satu perbuatan dosa yang nanti di hari akhir itu Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungan jawabnya. Oleh karena itu tadi sudah saya katakan di dalam hadis Rasulullah tadi, saya ambil intinya adalah kalau katakanlah harta benda, katakan yang dimakan secara tidak benar gitu ya, haram, ya secepatnya untuk datang kepada yang bersangkutan untuk meminta halalnya. Itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita sekalian. Jadi kita sekalian ini kalau katakanlah hal diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sekalian dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yaumul akhir itu, kita sekalian menjadi orang-orang yang berjalan dengan tegak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum